terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian akan kita lanjutkan pembahasan kita, ya, dan ini sudah bab-bab terakhir nih, ya. Kemungkinan bisa khatam hari ini kalau kita baca sampai selesai. Kita akan membahas tentang a'mamun nabi wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'mamun nabi, ya. Ammun, ya. Ammun dan ammah, ya. Ya, jadi a'mam dari ammun. Kalau ammun itu apa? Nah, asalnya am. Ya, kalau udah ada bahasa Inggris itu om. Ya. Kalau bahasa Arab am. Nggak tahu tuh apakah bahasa Arab dari bahasa Inggris atau dari bahasa Arab. Ya, jamahnya amam, paman. Ya, cuma kalau dalam bahasa Arab itu kalau ammun paman dari pihak bapak. Ya, kalau bahasa itu bedakan paman dari pihak bapak dengan paman dari pihak ibu. Kalau kita nggak beda kan? Ya. Kalau kita tuh bedanya paman yang tua yang muda. Lebih tua dari bapak, lebih tua dari ibu. Iya. Apa kalau lebih tua dari bapak, Pak D. Kalau lebih muda, Om. Masa? Kalau orang Betawi apa? Lebih tua dari bapak? Encang. Lebih muda? Encing. Kalau lebih tua dari bapak, encang. Kalau lebih muda, encing. Kalau orang Arab tuh nggak kenal gitu. Dia nggak kenal maka dia nggak terlalu feodal kalau di Arab. Nggak kenal lebih muda, nggak kenal lebih tua. Jadi kalau orang kita kan kalau saudara, kalau lebih tua kakak, lebih muda adik. Kalau orang Arab nggak, saudara aja. Cuma yang dibedain laki apa perempuannya dia. Jadi gendernya dia yang lebih ini. Jadi kalau paman dari bapak disebut ammun. Ya, dari bapak nih, bapak kita punya saudara laki-laki. Itu disebut ammun. Tapi kalau saudara dari ibu, saudara laki-laki dari ibu nggak dibilang ammun. Dibilangnya apa? Kholun. Khol. Ya, jadi paman dari ibu khol. Kalau paman dari bapak am. Ya. Nah kalau bibi dari bapak juga gitu, ammah. Ammatun. Kalau bibi dari ibu kholatun. Ya. Kholatun. Ya. Nah sekarang yang kita akan kenali, sebagaimana dikatakan oleh al-muallif, adalah a'mamun nabi wa ammatuhu. Ya, a'mamun nabi wa ammatuhu. Paman-paman nabi dan bibi-bibinya, dan bibinya. Ya, dan bibinya. Ya. Sebenarnya paman nabi banyak ya, cuma yang disebut di sini sepertinya oleh mu'alif adalah yang masuk Islam. Jadi ada paman nabi yang sudah meninggal sebelum nabi diutus sebagai rasul. Ya. Ada paman nabi yang masih hidup setelah nabi diangkat menjadi rasul. Cuma ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau tidak beriman yang terkenal siapa? Paman nabi yang tidak beriman. Abu Thalib dan bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal itu bukan paman nabi. Meskipun mungkin ada kekerabatan suku, ya. Tapi bukan paman nabi. Nah, yang beriman ada Abbas, ada Hamzah, ya. Ya, nanti ada namanya Sofiyah. Maka dikatakan di sini, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ya, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu, ya. Wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun dzatuhtida. Ya, ini cuma sebar di sini saja ya.
bait tentang pamannya. Jadi Hamzah itu adalah pamannya dan juga Abbas. Kada ammatuhu, demikian pula bibinya adalah Sofiyah, ya. Zatuh tidak, ya. Baik. Hamzah sudah sering kita kenal ya. Hamzah bin, berarti Hamzah bin apa? Bin Abdul Muttalib, ya. Berarti dia saudara dari bapak Rasulullah, ya. Bapak Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka saudaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah ini terkenal ya sebagai seorang yang gagah perkasa, seorang pemburu dikatakan demikian. Ya, dan karenanya ketika dia masuk Islam, ya, dia pun dikenal sebagai seorang mujahid, ya, seorang mujahid, ya, pejuang Islam, ya, bahkan dikenal sebagai apa julukannya? Hamzah tuh, ya, singa padang pasir. Apa istilahnya? Ada dua dia julukannya Hamzah. Nah, apa julukannya Hamzah? Asadullah. Asadullah, singa Allah. Ya, ya karena memang dia terkenal sebagai orang yang sangat kuat, yang sangat tegas dalam membela Islam. Ada juga julukan dia yang terkenal juga, Hamzah. Bahkan disebut oleh Rasulullah ini. Apa? Itu Khalid bin Walid, Saifullah. Namanya Sayyidus Syuhada. Ya, Sayyidus Syuhada, ya, yaitu pimpinan para syuhada, ya, karena memang dia syahid pada perang apa? Perang Uhud, ya, syahid pada perang Uhud secara khusus, ya, diutus seorang utusan yang khusus untuk membunuh Hamzah pada perang Uhud, ya, yaitu siapa pembunuhnya? Siapa nama yang membunuh? Hindu, dia itu dia yang nugasi. Yang membunuh siapa? Namanya Wahsy. Ya, namanya aja Wahsy. Wahsy itu artinya apa? Ya, Wahsy itu artinya liar. Namanya Wahsy. Meskipun uniknya apa? Wahsy ini nantinya masuk Islam. Nantinya masuk Islam. Ya. Tapi Rasulullah namanya sudah ada apa ya? Sudah ada perasaan gitu ya. Ya, ya. Meskipun tentu dimaafkan, tapi Rasulullah minta Wahsy jangan ketemu dia, ya, jangan menghadap dia. Baik, dia masuk Islam, Hamzah ini dikenal masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Jadi setelah tahun ke-6 kenabian, ya, dia baru masuk Islam, agak belakangan dibanding sahabat-sahabat yang masuk Islam pada masa-masa awal. Ya, itu pun awalnya dia tidak terlalu peduli dengan masalah itu, ya, tapi ketika dia melihat, ya, tindakan Abu Jahal yang sangat, ya, menghina dan memusuhi keponakannya yaitu Rasulullah SAW, maka ya bangkitlah ya kemarahannya, kepeduliannya ya kepada Rasulullah. Ya, lalu Abu Jahal dia pukul dan kemudian akhirnya dia masuk Islam. Begitu ya. Nah, itu Hamzah. Ya, itu Hamzah. Dan setelah itu dia menjadi orang yang terdepan setelah masuk Islam. Ya, gak lama kemudian masuk Islam juga Umar bin Khattab, sehingga barisan kaum muslimin yang tadinya sangat lemah ini lebih kuat lagi ya, dengan masuknya tokoh-tokoh yang sangat disegani ya dan ditakuti di tengah masyarakat Arab ya karena ya keperkasaan mereka, kekuatan mereka. Begitu. Kemudian paman Rasulullah yang kedua siapa? Abbas. Disebut Al-Abbas. Al-Abbas ini kunyahnya dikenal dengan siapa? Abul Fadl. Abul Fadl. Ya. Nah, Abbas ini juga menarik masuk Islamnya. Dia masuk Islam sebelum hijrah. Ya, jadi dia juga agak belakangan masuk Islamnya.
dan dia itu menyembunyikan keislamannya. Jadi dia itu tidak ikut hijrah, Abbas itu. Tidak ikut hijrah. Dia tetap tinggal di Mekah, ya. Dan kemudian salah satu fungsinya apa? Dia memberikan kabar-kabar berita dari Mekah. Ya, meskipun belakangan dia dikatakan juga hijrah juga dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi dia nggak langsung hijrah ketika ada perintah hijrah. Ya, wallahu alam mungkin perlu dicek lagi nanti kapan persisnya dia melakukan hijrah. Ya, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang terakhir melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Abbas ini punya anak yang banyak. Ya, punya anak yang banyak, tapi ada satu anak yang sangat dikenal. Yang kadang sering kita baca hadisnya, riwayatnya, dipanggilnya siapa? Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas artinya anaknya Abbas. Siapa Ibnu Abbas namanya? Abdullah. Abdullah bin Abbas. Nah, itu diantara anak Abbas. Ya, namanya Abdullah ibnu Abbas. Ya, sehingga sering dipanggil dengan kata-kata Ibnu Abbas. Ya. Anak yang lain ada Al-Fadl, ada Ubaidillah, ada Abdurrahman, ya, dan seterusnya. Begitu. Ya, karena memang Ibnu Abbas ini ya, adalah sahabat yang sejak kecil sudah tampak keilmuannya, ya tentu saja selain karena Allah berikan dia kecerdasan, salah satunya juga secara khusus dia didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah berikan dia pemahaman terhadap agama dan ajarkan dia at-ta'wil. Ya, at-ta'wil itu apa? Tafsir. Makanya Ibnu Abbas ini sahabat yang menjadi rujukan dalam hal tafsir. Jadi kalau berbagai tafsiran Al-Quran itu sebagiannya merujuk kepada pendapat dan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah putra dari Abbas. Ya, berarti Ibnu Abbas apanya Rasulullah? Ibnu Abbas berarti apanya Rasulullah? Sepupu. Anak dari Pak? Anak dari paman. Ya, sama tuh dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib juga kan paman Rasul, cuma dia tidak beriman. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka Rasul dengan Ali bin Abi Thalib apa kedudukannya? Sepupu. Ibnu Abbas juga begitu. Ya. Abbas paman Rasulullah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas anaknya. Ya, Rasulullah adalah keponakan dari Abbas. Maka Rasul dengan Ibnu Abbas menjadi sepupu. Begitu ya. Baik. Kemudian berikutnya lagi adalah Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi Sofiyah ini ada yang namanya Sofiyah yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kemarin Sofiyah menjadi istri Rasulullah? Sofiyah binti siapa? Ingat? Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab, yang merupakan putri dari siapa? Huyai Al-Akhtab itu siapa? Tokoh dari Yahudi Bani Nadir atau Bani Quraisyah, ya saya lupa. Tokoh dari kaum Yahudi itu namanya Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab. Itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ada lagi yang namanya Sofiyah, bukan istri Rasulullah, tapi bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya, sama ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Sofiyah
binti Abdul Muttalib. Ya, Sofia binti Abdul Muttalib. Begitu ya. Baik. Dia ini udah bibi Rasulullah yang sudah cukup tua ya. Dia dikatakan lahirnya 50 tahun sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Dan ya kemudian masuk Islam, dikenal juga sangat kecintaannya kepada Rasulullah, ya, dan bahkan ikut berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dia saat terbunuhnya Hamzah, ya, Rasul sudah melarang Sofia untuk melihat Hamzah karena Hamzah dibunuh dan tubuhnya sudah dicabik-cabik, begitu ya. Ya, tapi karena Sofia sangat ingin melihat, maka dia lihat bagaimana saudaranya terbunuh. Ya. Jadi ada satu peristiwa dalam sirah itu bagaimana sikap Sofia yang berani, ya, yaitu pada peristiwa perang apa? Pada peristiwa perang Ahzab. Jadi pada peristiwa perang Ahzab itu kan Rasulullah dan pasukannya, ya laki-laki tentunya, itu kan berjaga di perbatasan, menggali parit, ya. Sementara kaum wanitanya di mana? Ditempatkan di satu tempat. Nah, ketika itu ada orang Yahudi yang ingin melakukan perbuatan jahat lah kepada kaum muslimah. Kepada kaum muslimah. Dan ternyata Sofia mengetahui, ya mengendap-endap gitu. Maka oleh Sofia, padahal saat itu ada seorang sahabat yang ditugasi namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyair, ya, dia tidak terlalu punya keberanian atau apa begitu sehingga tidak mampu menghalau perbuatan orang Yahudi tersebut. Tapi oleh Sofia dengan keberaniannya dan dengan kekuatannya diambil sebatang kayu dan orangnya itu dipukul hingga tidak berdaya. Gitu ya. Itu yang sangat terkenal dari keberanian Sofia, ya, ketika menggagalkan usaha salah seorang Yahudi yang ingin berbuat jahat kepada kaum wanita muslimah saat terjadi perang Ahzab. Begitu ya. Baik, itulah paman dan bibi Rasulullah SAW yang beriman. Yang beriman. Selainnya ada yang meninggal sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, ada yang tetap hidup setelah Rasul diangkat jadi nabi namun tidak beriman. Yang terkenal tadi Abu Lahab dan Abu Thalib itu juga termasuk paman Rasulullah SAW, namun mereka tidak beriman. Cuma kalau Abu Lahab tidak beriman dan juga memusuhi Rasulullah SAW. Sementara Abu Thalib tidak beriman tapi tidak memusuhi, bahkan ikut membela dan melindungi Rasulullah SAW. Maka bahkan di akhir kehidupannya, ya Rasul sudah berupaya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajubika indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang dapat aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Abu Thalib tetap lebih memilih pada keyakinan nenek moyangnya, karena dikatakan saat itu di sampingnya ada Abu Jahal dan satu lagi tokoh Quraisy, yaitu artinya memang kedekatan, ya, dan hubungan dengan tokoh-tokoh kekufuran, ya, itu juga bisa dapat menghalangi seseorang dari keimanan. Ya, dari situlah kemudian terkenal, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Baik, para hadirin sekalian, dengan demikian kemarin
pengenalan ya terhadap keluarga Rasulullah sudah selesai, dimulai dari pengenalan terhadap putra-putrinya, lalu dilanjutkan dengan pengenalan terhadap istri-istrinya, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan pengenalan terhadap paman-pamannya. Ya, dan ini tentu saja juga merupakan bagian yang hendaknya dikenali dan dipahami dari seorang muslim. Baik, kita lanjutkan. Wa qabla hijratin Nabi al-Isra min Makkah lailan li Qudsin yudra. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin wa farad alaihi ya khamsan ba'da khamsina farad. Nah, ini muallif membahas satu ya sisi atau satu peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang tentu saja sangat fantastis, yang sangat agung, sangat besar, dan kebetulan juga kita sekarang berada di bulan Rajab yang dikatakan sebagai ya, bulan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi dikatakan wa qabla hijratin Nabi al-Isra. Sebelum terjadinya hijrah Nabi, terjadi peristiwa Isra. Ya. Jadi peristiwa Isra ini terjadi kapan kira-kira? Kurang lebih 10 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan demikian. 10 kenabian. Ya, 10 kenabian. Ada sekitar itu ya, tidak persis. Ada yang mengatakan demikian 10 kenabian. Ya. Dan ya, dikatakan juga bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan ya hiburan dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Karena sebelumnya terjadi peristiwa yang disebut dengan apa? Amul Husni, tahun kesedihan, sebab Rasulullah SAW ya ditinggal mati oleh 2 orang yang sangat dia cintai dan selama ini banyak memberikan pembelaan dan perlindungan, yaitu Khadijah istrinya dan pamannya Abu Thalib. Ya, sementara di sisi lain, ya intimidasi, serangan dan permusuhan kaum kafir Quraisy semakin keras. Ya, semakin keras. Nah, maka di saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Begitu ya, ke Sidratil Muntaha. Ya, bahkan ya kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum itu ya, peristiwa Isra Mi'raj itu ya justru peristiwa yang sangat menentukan bagi perjuangan dakwah Rasulullah. Bukan cuma soal hijrah. Bahkan kalau diperhatikan, hijrah itu justru diawali oleh peristiwa sebelumnya yang titik tolaknya dari Isra Mi'raj. Gitu. Dari Isra Mi'raj. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah setelah Isra Mi'raj itu digambarkan Allah berikan ya, pandangan dan hati yang lebih luas. Ya, ketemu dengan Allah, dengan para nabi, ya mendapatkan wahyu terkait dengan ibadah sholat dan seterusnya. Sehingga ketika kembali, ya seakan mendapatkan semangat baru, mendapatkan wawasan baru untuk terus berdakwah. Makanya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah ya berdakwah kemana? Ke penduduk Madinah yang melaksanakan ibadah haji, dan ternyata berhasil. Ya, beberapa orang pemuda Madinah menerima dakwah Rasulullah, masuklah mereka ajar kepada Islam. Lalu tahun depannya mereka datang lagi berbaiat, tahun depannya mereka datang lagi lebih banyak berbaiat lagi, dan setelah itu baru Rasulullah hijrah. Jadi kalau dihitung-hitung, justru peristiwa yang sangat menentukan dari perubahan dakwah Rasulullah dari lemah menjadi kuat dan menjadi punya kekuatan, punya posisi dan kedudukan adalah dari peristiwa Isra Mi'raj.
Ya, jadi ini peristiwa bukan hanya sekedar bagaimana kemudian Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Baik. Wa qabla hijratin Nabi, sebelum hijrah Nabi terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ya, min Makkah, dari Makkah, lailan, di malam hari. Ya, liqudsin yudra, ya, apa namanya? Kemudian karena kesucian di sini ya, yudra, ya. Wa ba'da Isra'in, ya. Setelah Isra, melakukan Isra, kalau Isra itu perjalanan, ya, perjalanan malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu di malam hari. Dan setelah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, urujun lis sama, naik ke langit. Makanya dikatakan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya itu adalah naik ke langit. Lis sama. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Ya. Sampai Nabi melihat Tuhannya kallama yang berbicara kepadanya. Ya, meskipun nanti para ulama berbeda pendapat apakah Nabi melihat langsung atau melihat cahaya, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi di sini disebutkan min ghairi kaifin wa hisarin. Tanpa diketahui bagaimana dan batasan-batasannya. Ya. Bagaimana persisnya Rasulullah SAW bertemu dengan Tuhannya. Waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Dan kemudian pada peristiwa Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu setelah sebelumnya diwajibkan 50 waktu. Jadi sudah banyak ini riwayatnya bagaimana Rasulullah pada awalnya mendapatkan perintah dari Allah tentang kewajiban sholat 50 waktu. Lalu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa kaummu tidak akan kuat sholat 50 waktu. Minta keringanan sampai akhirnya ya sholat yang diwajibkan adalah 5 waktu. Sebagaimana yang kita laksanakan setiap hari insyaallah. Dan ini di satu sisi ya menggambarkan tentang agungnya peristiwa Isra Mi'raj ya, yang pasti di dalamnya banyak sekali pelajaran dan hikmah. Di sisi lain di sini juga menunjukkan tentang besarnya kedudukan sholat 5 waktu ya, karena berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya, di mana kewajiban yang lainnya cukup Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW terkait dengan berbagai kewajiban dalam syariat. Adapun sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memperjalankan Rasulullah SAW ya menghadap Allah untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban sholat 5 waktu. Ya, maka setelah itu berlakulah kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Begitu ya. Baik. Kemudian wa ballaghal ummata bil isra wa fardhi khamsatin bilam tira. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat ini ya tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ya, meskipun sebagaimana kita ketahui ya bagaimana kemudian apa namanya kaum kafir Quraisy ya istilahnya mengejek dan mentertawakan apa yang Rasulullah sampaikan. Ya, bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan sedemikian rupa jauhnya, ya bukan hanya jauh ya, nggak kebayang. Ya, kalau dari Mekah ke Masjidil Aqsa mungkin masih ada kebayang perjalanan, tapi yang nggak kebayang bisa secepat itu. Apalagi dikatakan melakukan Isra Mi'raj, begitu ya. Maka kemudian disitulah orang-orang kafir Quraisy mengejek, melecehkan dan seterusnya. Ya, tapi yang peristiwa yang sangat terkenal adalah
bagaimana orang kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan ya apa yang Rasulullah sampaikan dengan harapan Abu Bakar pun akan mentertawakannya, ya, akan menolak dan mengingkarinya dan kembali kepada kekufuran, ya, karena menganggap perjalanan Rasulullah adalah bohong semata. Ya, tapi apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? La in qala dzalika laqad shadaq. Kata Abu Bakar apa? Kalau benar dia ngomong seperti itu, pastilah dia jujur. Ya, bahkan dikatakan lagi, inilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min dzalik. Bahkan aku akan membenarkannya kalau dia ngomong lebih dari itu. Usaddiquhu bi khabari sama fi ghadwatin aw rawha. Ya, maka aku membenarkan dengan berita langit baik pagi ataupun sore. Makanya Abu Bakar ini sangat dikenal ya, sebagai sahabat yang punya keyakinan bulat, tidak ada sedikit pun keraguannya. Itulah yang kemudian dikatakan para ulama, kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lain. Ya, padahal kalau dilihat berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada, para sahabat itu umumnya punya kelebihan spesifik. Ya, meskipun Abu Bakar ada juga kelebihan, tapi kelebihan yang spesifik ada pada sahabat tertentu. Ya, kalau ditanya sahabat siapa yang dikenal dalam jihadnya, dalam perangnya, orang nggak ngomong Abu Bakar. Orang akan berbicara tentang siapa? Khalid bin Walid. Kalau ada sahabat yang disebut dengan keberaniannya, dengan ketegasannya, dengan kepemimpinannya, orang akan lebih menyebut siapa? Umar bin Khattab. Kalau ada sahabat yang disebut dengan ilmunya, keluasannya, orang akan lebih menyebut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya. Ya, kalau ada orang sahabat disebut dengan kedermawanannya, orang akan menyebut Utsman bin Affan. Ya, tidak disebut Abu Bakar. Ya. Tapi kenapa Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia? Ya. Kata para ulama salah satunya ini. Karena dia ini punya keyakinan yang bulat. Tidak ada istilah apa iya, masa apa gitu ya. Makanya di satu hadis Rasulullah mengatakan, tidak ada seseorang yang apabila aku ajak sedikit pun tidak ada taraddud, tidak ada keraguan kecuali Abu Bakar. Abu Bakar sudah, ya, memang sejak awal dia bersahabat dekat dengan Abu Bakar. Ketika Rasulullah menyatakan kenabiannya, maka Abu Bakar orang yang pertama menyatakan masuk Islam. Ya, orang pertama yang menyatakan masuk Islam Abu Bakar. Ya, jadi disitulah kemudian merupakan keunggulan dan keistimewaan Abu Bakar. Makanya juga dia dikenal dengan julukannya apa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ya. Jadi waballaghal ummata bil Isra. Ya, meskipun masyarakat menolaknya, mengingkarinya, tapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah memperjalankan. Ya, ini memang kalau kita lihat sekarang juga tidak jarang orang yang banyak meragukan peristiwa Isra Mi'raj, dianggap itu peristiwa cuma kiasan, cuma apa. Padahal jelas ayatnya, jelas riwayatnya. Ya, bahwa memang itu fantastis di luar akal, ya. Justru itu merupakan salah satu bukti mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya dalam ayatnya pun dikatakan dengan bahasa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Kalau dibilang itu cuma perjalanan rohani, nah itu bukan satu yang istimewa. Ya. Bukan satu yang istimewa. Perjalanan rohani. Ya. Tapi justru yang istimewa kalau betul-betul dia merupakan perjalanan ya rohani juga, ya jasmani juga. Makanya dikatakan, kata para ulama, apa yang menunjukkan bahwa itu perjalanan jasmani juga? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, bi 'abdihi, kata-kata abdun itu menunjukkan bahwa itu perjalanan rohani dan jasmani.
Jadi nggak usah terlalu dihitung-hitung dengan hitungan akal, ya, dengan teori-teori ilmiah. Oh, kalau seandainya perjalanan kayak gitu, itu berarti perjalanan yang sekian, kecepatannya sekian ribu, ya, atau sekian apa ya, kecepatan cahaya dan manusia tidak mampu. Iya, kalau ukuran manusia. Tapi ini yang melakukan perjalanan bukan Rasulullah, tapi Allah yang memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun dikuatkan oleh berbagai kabar, riwayat yang sahih yang Rasulullah langsung sampaikan bahwa dia melakukan perjalanan ini itu bukan mimpi, tapi kenyataan, dan itu merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tidak mustahil bagi hal tersebut terjadi bagi Allah. Dan itu merupakan ujian keimanan bagi kita, sebagaimana ucapan Abu Bakar. Ya, justru disinilah yang akan menentukan. Kalau hal seperti ini kita yakini dan kita imani, maka kita mengimani yang lain yang berupa ajaran Rasulullah sangat mudah, sangat ringan. Ya, ini termasuk batu ujian keimanan seorang muslim. Selagi ayatnya ada, hadisnya ada, ya, dan jelas, tidak perlu sulit-sulit untuk memahami, ya, apa yang kemudian terjadi, baik disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis. Ya. Baik, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Ya, maka Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq maksudnya sukses atau beruntung dengan sikapnya yang membenarkan Rasulullah SAW. Wabil uruji sidqu wa fa'ahlahu, dan juga ya dengan apa namanya naiknya Rasulullah SAW dengan melakukan mi'raj Rasulullah SAW, ya, wa fa'ahlahu, dia telah memenuhi hak, ya. Ahlahu di sini maksudnya sahibahu, ya, sahibahu yaitu sahabatnya Rasulullah SAW. Artinya ketika Abu Bakar membenarkan, ya, peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW, ya, yang benar itu, ya, dia memenuhi janjinya dan dia menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, ya, keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah salah satu bukti keimanan, ya, yang telah dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dan karena itu memang dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan rahimallahu Abu Bakrin laqad at'aba man ba'dahu, ya, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia akan menyulitkan orang yang sesudahnya, ya, memberatkan orang yang sesudahnya. Apa maksudnya kayak gitu? Itu banyak diucapkan oleh salafus saleh. Artinya dia meninggalkan satu contoh dan teladan yang standarnya sangat tinggi, yang tidak semua orang dapat melakukannya atau sulit bagi sebagian orang untuk dapat melakukannya. Ya. Baik, kita baca saja langsung penutupannya ini. Ya, sekaligus kita tutup, ya. Harusnya kalau ada penutupan biasanya ada nasi kuningnya. Mudah-mudahan ntar ada nasi kuningnya. Oh, itu benar datang ke nasi kuning. Salman nasi kuningnya. Baik, khatimah. Ya, penutupan. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah. Inilah akidah yang singkat. Ya, jadi memang ini kitab akidah yang singkat, ya. Ya, kita bahas kemarin sedikit-sedikit, ya, ternyata beberapa bulan selesai insyaallah, ya. Singkat, walil awami sahlatun muyassarah. Ya, bagi masyarakat awam sahlah muyassarah. Mudah, ya, dimudahkan. Nadimutilka, yang menyusunnya siapa namanya? Ahmad Al-Marzuki. Ya. Jadi yang menyusun kitab ini Ahmad Al-Marzuki.
mayyantami lis-shadiqil masduqi, yaitu orang yang, kalau yantami itu kalau bahasa sekarang berafiliasi atau beriman lah ya kepada as-shadiq dan al-masduq. Siapa as-shadiq dan al-masduq? Ya, kepada Rasulullah itu dijuluki sahabat as-shadiqul masduq. Apa as-shadiqul masduq? As-shadiqu fi kalami, orang yang jujur kalau berbicara. Dan al-masduq, apa al-masduq? Dibenarkan. Jadi pembicaraan Rasulullah itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Bahwa ucapannya itu bukan ucapan sembarangan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi sudah kuat, Rasulullah sendiri orang yang nggak terbiasa berdusta. Dan dia sendiri ucapannya sudah mendapatkan apa istilahnya? Stempel kebenaran dari Allah. Kalau kita kan enggak, kita kadang-kadang dusta ada. Udah gitu, kita ngomong benar pun, ya siapa yang dijadikan referensi atas kebenaran kita? Enggak ada. Kalau Rasulullah, dia udah terkenal jujur dan ya apa namanya? Ada referensinya, sudah ada pengesahannya dari Allah bahwa ucapan dia adalah ucapan yang benar. Walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama. Ya, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada siapa? Kepada Nabi khairi man qad allama, sebaik orang yang telah memberikan pengajaran. Ya, sebaik-baik orang yang memberikan pengajaran. Ya. Wal ali was sahbi. Ya. Termasuk salawat kepada siapa? Al-al. Siapa al? Para keluarga. Ya, keluarga Rasulullah, ahlul bait. Was sahbi, dan para sahabat. Wa kulli mursyidin, dan semua mursyid. Ya, mursyid ini kalau yang lebih dikenal di dunia tasawuf ya. Tapi sebenarnya dia bukan cuma masalah tasawuf, tapi siapa saja orang yang membimbing, yang mengarahkan. Wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi. Ya, dan siapa saja yang ya terhadap kebaikan, petunjuk yaqtadi, dia ikuti. Siapa saja orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti kebaikan, dan siapa saja ya. Semuanya dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, salawat, ya, ampunan, rahmat Allah. Wa as'alul karima ikhlasul amal, ya, dan aku memohon al-karim kepada Allah yang maha mulia, yang maha dermawan, ikhlasul amal. Keikhlasan dalam amal. Ya, maka kalau kita lihat para ulama nyusun kitab kayak gini, ya, itu kan sederhana sebenarnya. Isinya sederhana. Tapi kitab ini terus dipelajari, dikaji hingga sekarang. Ya, salah satunya karena memang keikhlasan dalam amal mereka. Wa naf'akul liman biha qad ishtagal. Ya. Dan juga aku mohon kepada Allah ya, manfaat ya apa yang ada di dalamnya, ya. Manfaat apa yang ada di dalamnya, ya. Jadi al-mu'allif mohon kepada Allah agar ya, amalnya ikhlas dan bukunya bermanfaat. Abyatuha maizun bi'addil jummal tarikhuha li hayyun ghurrin jummal, ya. Ini istilah untuk bulan ya. Pada masa dulu ada istilah-istilah, saya lupa itu ya. Apa namanya? Istilah-istilah penanggalannya. Ya. Jadi dia sebutkan apa namanya jumlahnya ya dari bait-bait ini dan tanggalnya ya. Cuma dengan istilah yang tidak umum dikenal sekarang ya, pada zaman itu. Sama ituha aqidatal awami. Aku namakan kitab ini aqidatal awami min wajibiddini bitamami, yaitu yang mengandung
perkara-perkara yang wajib dalam agama ya secara sempurna. Ya, jadi ini memang kitab yang yang berisi terkait dengan landasan-landasan agama, pokok-pokok agama, masalah-masalah keyakinan yang kemarin sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan kitab ini sejak awal. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudahi kajian kita, sekaligus kita sudahi kajian kita membahas kitab Aqidatul Awam. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan bahasan kitab-kitab kita yang lain. Ya, alhamdulillah sudah 2 kitab nih kita hatam ya. Ini udah jadi modal nih biar jadi ustadz. Ya. Biar jadi kiai. Paling tidak insya Allah kita memiliki pemahaman-pemahaman dasar terkait dengan apa yang kita bahas dari kitab tersebut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pernah ada periwayatan Rasulullah Nabi Muhammad SAW di sana pernah ada peristiwa membelah bulan. Apakah peristiwa itu sebelum hijrah atau sudah hijrah? Dan apa ada hubungannya dengan Isra Mi'raj? Itu aja Pak. Ya, peristiwa pembelahan bulan ada memang. Riwayatnya ada, bahkan disyaratkan juga dalam Al-Quran. Ya. Apa tuh suratnya? Wan syaqqal qamar. Ya. Ketika bulan terbelah, itu salah satunya juga atas peristiwa pada masa Rasulullah, dan itu memang terjadi pada sebelum hijrah. Ya, hal-hal seperti itu banyak terjadi sebelum hijrah karena saat itu banyak orang-orang yang menentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka biasa sering ya, dan itu bukan hanya pada Rasulullah, pada nabi-nabi sebelumnya mereka sering meminta bukti bahwa dia adalah seorang Rasul melalui kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, dan memang terjadi ya secara nyata. Ya, itu tentu berdasarkan riwayat-riwayat sahih yang ada bahwa pernah terjadi peristiwa terbelahnya bulan. Ya, dan itu lagi-lagi merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya sebelum masa hijrah, ya, karena masa-masa itu memang masa-masa di mana penentangan, pengingkaran khususnya kaum kafir Quraisy atas kenabian Rasulullah, maka Allah berikan beberapa mukjizat sebagai bukti tentang kenabian Rasulullah SAW. Adapun kaitan dengan Isra Mi'raj, wallahu a'lam, tidak ada kaitannya secara langsung peristiwa terbelahnya bulan dan Isra Mi'raj. Kalaupun ada kaitannya, lebih kepada bahwa itu semua bagian dari mukjizat ya, untuk mempertegas dan memperkuat ya kenabian ya kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa. Wallahu a'lam. Silakan. Amul husni ya. Mengalami kesedihan yang berat lah. Artinya sebetulnya beliau memang di dalam Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah mungkin berbeda dengan orang awam gitu. Artinya dengan cobaan yang berat, tapi masih bisa bersedih. Ya, bagaimana dari orang-orang saya ini hanya sama manusia seperti kamu, karena saya tidak wahyu di ujung surat Al-Kahfi. Maksudnya di sini satu hal yang perlu digarisbawahi adalah ketika beliau itu beristrikan Khadijah. Ya. Itu kan proses ta'adudnya setelah beliau wafat gitu.
artinya beliau punya istri lebih dari satu itu setelah beliau karena kecintaan beliau pada Khadijah, dan memang dalam perjalanannya kan hanya dari Khadijah yang memiliki anak. Ini mungkin apakah ini juga merupakan salah satu apa ya, tanda bagaimana Rasulullah SAW itu cintai pada Khadijah itu yang mungkin ditunjukkan dengan akhirnya anaknya yang bisa dewasa itu hanya dari Khadijah. Mungkin itu menjadi tanda bagaimana beliau itu cintai pada Khadijah itu besar. Yang utama, yang kedua, ini dalam proses Isra Mi'raj ini sebetulnya ya Rasulullah SAW menyapa para nabi terdahulu. Apakah termasuk misalkan Rasulullah tahu bagaimana kan nabi-nabi terdahulu itu disapa oleh beliau dan menyapa beliau lah. Kemudian ketika apakah termasuk Nabi Isa alaihissalam yang diangkat dari langit? Jadi dalam kapasitas apa beliau itu apakah memang ya kalau kita tahu ya bahwa jangankan Nabi, para syuhada sebetulnya juga kan hidup itu tidak dalam kondisi mati, tapi hidup. Baik, ya, bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah itu juga nyata. Bahkan bukan hanya itu, ya, saat Rasulullah sudah menikah lagi dengan Aisyah, dengan istri yang lain, ya, kecintaan Rasulullah terhadap Khadijah juga masih sangat tampak sampai Aisyah ya cemburu, ya, dan kemudian mempertanyakan kenapa kamu masih saja menyebut-nyebut nama Khadijah, padahal aku dan lainnya juga ya aku adalah wanita yang menikahi gadis dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Inni ruziktu hubbaha. Aku telah diberikan rezeki untuk mencintai. Ya ini ya, dengan latar belakang seperti tadi ya, bagaimana Khadijah betul-betul membersamai Rasulullah sejak awal. Ya, bahkan tidak tertutup kemungkinan beliau juga yang membackup dakwah Rasulullah SAW secara finansial. Ya, meskipun perkara ini tidak persis ya disebutkan, tapi ya logikanya sangat dekat ya, bahwa beliau ya yang akan membackup, dan beliau yang membackup dakwah Rasulullah ya tentu baik secara moral, secara semangat, ya mental, dan juga finansial. Karena Rasulullah setelah menikah dan setelah menjadi seorang nabi, beliau udah nggak dagang lagi. Beliau tidak berdagang lagi. Jadi belum lagi tadi juga ditambah putra-putri Rasulullah ya, sebagian besar dari Khadijah ada dari Maria Al-Qibtiyah, tapi nggak sampai besar. Ya, jadi itu semua sudah sangat lebih dari cukup untuk membuktikan betapa cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada Khadijah. Dan itu bukan satu hal yang berlebihan. Ya. Ya, mencintai ya, lebih dibanding yang lain. Ya, sebab itu masalah hati. Itu masalah hati. Dalam Al-Quran juga sudah Allah katakan, isyaratkan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Kalian gak bakal bisa adil terhadap istri-istri kalian. Ya. Nah, itu yang sering dijadikan dalil. Oh kan poligami gak boleh, karena poligami syaratnya adil. Tapi di ayat ini Allah bilang apa? Kamu gak bakal bisa adil. Ya, itu kalau orang ngajinya gak utuh kayak gitu. Tinggal nyimpulin selesai. Ya, padahal kalau mau dijawab, ya dari mana Anda bisa menyimpulkan itu? Gak ada satupun ulama yang memberikan kesimpulan kayak gitu. Ya, Rasulullah poligami, para sahabat poligami, para ulama juga dalam kitab-kitabnya nggak ada yang melarang, dan tidak ada pakai ayat itu untuk melarang poligami. Kata para ulama, kalian tidak mungkin bisa adil terhadap istri kalian. Maksudnya apa? Adil dalam hati, adil dalam
hati. Artinya nggak mungkin bisa sama. Ya mesti ada yang dilebihkan karena ada kelebihan tertentu, ada keistimewaan tertentu gitu. Tapi sikap dan pembagian tetap harus sama gitu. Tetap harus sama. Sama lah kita mungkin sama anak-anak ya. Ya namanya anak-anak ada yang macam-macam, ada yang begini, ada yang begitu. Orang tua pasti lebih senang yang ini lebih nurut, ini kagak. Ya, bahwa dalam hati ada saja yang mungkin lebih dia cintai. Ya. Tapi soal perlakuan secara zahir harus adil. Nggak boleh. Ya, orang tua betul-betul memperlihatkan yang satu, diajak ngobrol senyum, yang satu manyun aja, itu repot. Jadi ribut. Gitu. Jadi itu memang tidak tertutup kemungkinan. Ya. Tapi di sisi lain ada Rasulullah pernah ditanya oleh siapa? Amr bin As, siapa orang yang paling kau cintai? Apa jawab Rasulullah? Bukan. Siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Jadi memang siapa yang lebih dicintai? Aisyah apa Khadijah? Ya itu bisa subjektif jawabannya. Terus ditanya lagi, kemudian siapa? Abuha, bapaknya. Ada juga kayak gitu riwayat. Ya, jadi ya bahwa hati seseorang ada kecondongan-kecondongan ya, lebih mencintai itu wajar. Dan Rasulullah juga menampilkan itu juga dengan kasat mata, dengan jelas. Ya. Kalau dia motong kambing, maka kata Rasulullah berikan kepada teman-temannya Khadijah dan seterusnya. Ya, itu sesuatu yang real, yang sangat nyata. Ya, dan bukan sesuatu yang keliru kalau secara hati seseorang lebih condong kepada ini, lebih cinta kepada itu, tidak mengapa. Yang penting dari muamalah harus memperlihatkan sikap adil. Baik, terkait dengan pertemuan dengan para nabi, wallahu alam ya. Ini juga nanti patut kita bahas lagi ya. Ya, yang kalau dari beberapa riwayat yaitu pertemuan nyata, real. Ya, dan lagi-lagi ini juga bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Ya, sangat mudah juga bagi Allah untuk menghidupkan para nabi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, begitu ya. Sangat mudah bagi Allah kalau Allah menghendaki. Cuma apakah ini sebuah peristiwa yang khusus, ya dikatakan bisa terjadi di Masjidil Aqsa atau di satu tempat yang secara khusus, ya, atau di langit atau di mana? Nah, itu yang patut dicek lagi ya, saya nanti coba akan kita lihat lagi itu riwayat-riwayat bagaimana Rasul bertemu dengan para, tapi bahwa itu terjadi ya. Banyak riwayat yang menunjukkan Rasulullah ketemu dengan Nabi Soleh, dengan Nabi Idris dan seterusnya. Di langit ini ketemu dengan ini, di langit itu ketemu dengan itu. Ya. Perkara Rasulullah SAW berjamaah dengan para nabi ini juga patut nanti kita lihat lagi. Ya memang dalam peristiwa Mi'raj ini banyak sekali sih riwayat-riwayat antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang tambahan dan lain sebagainya. Ya, memang itu patut juga untuk diklasifikasi, ya dicek lagi, ya mana yang betul-betul sahih, mana yang tambahan. Biasa kalau ada Israiliyat, ya dan seterusnya. Baik, silakan. Ini kan peristiwa Isra Mi'raj, terutama Mi'raj itu kan peristiwa yang dilatar belakangi karena kesedihan. Dan kesedihannya luar biasa. Maksudnya karena ada penzaliman, lalu juga keluarga-keluarga terdekat Nabi yang meninggal dan segala macamnya. Ada pertanyaan yang menurut saya agak sedikit jahil. Itu kan Rasulullah diperjalankan ke langit hanya satu malam. Ya. Ya kan? Lalu diperlihatkan surga, diperlihatkan nabi-nabi yang lain. Ya. Pertanyaan menggelitiknya, apa enggak Rasulullah itu enggak mau tinggal lebih lama atau tinggal aja di surga gitu? Ada nggak hal yang menjelaskan kenapa Rasulullah itu kayaknya saya belum pernah dengar Rasulullah itu punya harapan kenapa nggak tinggal aja di situ gitu? Tidak aja tuh. Waduh, ada di YouTube, serem juga ada di YouTube banyak. Ini dari Yudo Pratikto. Yudo, Mas Yudo itu. Ini penjelasan tentang hadis Quraish paman Rasulullah yang membela beliau dalam dakwah dari para kafir Quraish yang menurut sebagian ulama bahwa beliau masuk Islam secara diam-diam. Ya, ya. Baik, wallahu alam.
Rasulullah SAW ya melihat surga, neraka untuk para nabi. Ya. Kenapa? Ya Rasulullah nggak tinggal di sana aja. Baik, ya wallahu a'lam. Rasulullah SAW ya, dia adalah seorang nabi, seorang hamba. Dia makmur, ya, dia diperintah. Artinya perbuatan tindakan beliau semuanya berdasarkan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau diperintahkan untuk terus melanjutkan dakwah, perjuangan dan seterusnya. Ya, bahkan justru titik ini yang juga banyak disinggung oleh para ulama. Ya, disinggung oleh para ulama ya bahasanya itu bahwa para dai, para pejuang yang memang ya mau tidak mau harus menghadapi tantangan dan rintangan. Ya, tantangan dan rintangan, jangan kemudian ya asyik dengan dunianya, tidak mau menghadapi berbagai macam problematika masyarakat yang ada. Ya, jadi justru dengan kembalinya Rasulullah ke Mekah setelah melaksanakan perjalanan yang sangat fantastis menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah menjadi teladan bagi umatnya ya untuk ya siap dan kuat kokoh menghadapi berbagai macam ujian, ya, tidak asyik sendiri ya atau ya menyelamatkan diri sendiri. Ya, makanya kemudian kita kenal kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya, maka kemudian Allah berikan pelajaran. Ya, ya maka berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kembali walaupun dia tahu tentu saja apa yang kemungkinan dia akan hadapi dan dia akan temui dari kaumnya. Justru itu memberikan pelajaran yang berharga ya bahwa tantangan dan rintangan ya berbagai macam ujian dalam dunia dakwah itu ya mau tidak mau harus dihadapi dengan segala macam resiko dan konsekuensi. Begitu ya. Justru itu menjadi teladan ya. Selebihnya tentu saja semua itu tak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan Allah. Kalau Allah kehendaki ya memang dia akan tetap di sana sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau orang bertanya kenapa Nabi Isa nggak turun-turun, ya Allah belum kehendak. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pasti di balik itu akan ada pelajaran ya, yang sangat berharga. Justru tadi kita katakan justru sepulangnya dari Isra Mi'raj justru Rasulullah mendapatkan celah dan peluang dakwah yang sangat luar biasa. Ya, dan kemudian melahirkan peristiwa hijrah. Baik, perkara Abu Thalib ini memang banyak orang yang mempercayai sedemikian rupa perlindungan Abu Thalib dan seterusnya kalau dia tidak beriman. Perkara ini kenapa kemudian para ulama lebih banyak menetapkan bahwa beliau tidak, karena memang ada riwayat yang sahih yang menjelaskan bagaimana kemudian ketika Rasulullah tawarkan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Ya. Dan itu sekaligus untuk membuktikan bahwa hidayah itu bukan pilihan kita, itu merupakan kehendak Allah. Kita hanya bisa berusaha, ya. Kita hanya bisa berikhtiar. Begitu ya. Ada pelajaran lain juga yang disebutkan para ulama, itu juga pelajaran agar seseorang ya hendaknya memutus hubungan dengan sumber-sumber kekufuran. Ya, sebab kalau dia masih berdekat-dekat dan Abu Thalib itu ketika meninggal masih didekati oleh Abu Jahal, itu pertanda bahwa mereka tetap menjalin hubungan yang baik. Ya, padahal kita tahu bagaimana permusuhan Abu Jahal tersebut. Itu juga pelajaran yang lain. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan ada para ulama yang berpendapat bahwa Abu Thalib ya sebenarnya beriman namun dia tidak memperlihatkan gitu ya. Ada pendapat seperti itu, memang sudah saya sering dengar ya. Wallahu alam ya itu satu kaul, tapi memang pendapat yang sangat tampak, yang zahir, yang riwayatnya juga jelas bahwa dia tidak beriman. Dan dalam banyak hal seperti dalam kitab ini misalnya tidak dicantumkan nama Abu Thalib, mengindikasikan bahwa dia bukan merupakan bagian dari paman Rasulullah yang beriman. Selebihnya adalah tentu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam, bisa jadi apa yang mereka duga benar, bisa jadi begitu. Tapi kita berpatokan pada perkara-perkara yang zahir.
Ya, sebab beda kalau orang tua Rasulullah itu masih bisa diperdebatkan karena meninggal sebelum masa kenabian. Itu kalau Abu Thalib sudah melihat ya masa kenabian dan seterusnya, kalaupun dia beriman, seharusnya dia perlihatkan paling jauh ya dia seperti Abbas tadi menyembunyikan keislamannya selama di Mekah, tapi akhirnya menyatakan keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pada sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup pengajian kita dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اختم أعمالنا بالصالحة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.